baik sambil nunggu yang lain, saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Bu. Ya, Selamat pagi, Bu. Oke. Untuk hari ini kita belajar tentang ini ya, sitasi Mendeley. Jadi saya harap teman-teman sudah mensinkronkan Mendeley dengan Word kalian. Yang ini melihat handphone sambil nyalakan PC-nya ya, laptopnya, biar nantinya enak, biar bisa langsung aplikasi juga. Oke. Nah, untuk hari ini saya perkuat lagi, kan kemarin saya sudah mengunggah materi terkait metodologi penelitian. Jadi metodologi penelitian sendiri itu sangat berpengaruh ya nantinya untuk penyelesaian bab 3-mu. Mengingat ya memang bab 3 terkait metodologi penelitian. Jadi nanti diawali dari rancangan penelitiannya, jenis penelitiannya apa, terus kemudian analisismu nanti menggunakan apa, kayak gitu. Nah, kemudian nantinya teman-teman juga harus menyesuaikan tata cara penulisanmu itu dari awal sampai akhir sesuaikan dengan Mendeley, karena untuk yang sekarang diharapkan menggunakan Mendeley. Nah, hari ini saya ingin memberikan cara sitasinya di Mendeley seperti apa. Untuk materi yang saya unggah itu daftar rujukan yang cara penulisannya menggunakan cara yang manual, jadi tidak menggunakan Mendeley. Baru 4 anak yang menyalakan video, untuk yang lain silakan dinyalakan ya. Oke, saya share dulu, saya jelaskan dulu terkait rancangan penelitian, baru nantinya kita masuk ke penggunaan Mendeley ya. Oke. Ini yang materi minggu lalu terkait jenis penelitian dan rancangan penelitian. Jadi, jenis penelitian ini akan tertuang di bab 3-mu. Untuk di format penulisan yang dikeluarkan oleh teknik sipil sendiri, sepertinya untuk rancangan penelitian, poin rancangan penelitian itu tidak ada. Tapi yang bimbingan saya itu akan selalu saya minta membuat poin tersendiri itu di awal. Jadi judulnya ya, bab 3 metode penelitian, metodologi penelitian. 3.1 itu harus tertulis rancangan penelitian. Poin pertama, itu wajib mutlak harus ada. Mungkin nanti akan saya memberikan usul ke Bapak KPS untuk sedikit merombak apa-apa saja yang perlu ditulis di bab 3, sebab jenis penelitian ini kalau tidak ditulis itu akan fatal nantinya. Kayak gitu. Jadi jenis penelitian sendiri itu ada kuantitatif, kualitatif, dan metode campuran. Jadi metode campuran antara kuantitatif dan kualitatif kayak gitu. Nah, untuk metode kuantitatif sendiri ini yang sering digunakan, yang biasa anak-anak sipil pakai, sebab kuantitatif kan jelas ya, variabelnya jelas, jadi nantinya mulai awal sampai akhir akan menggunakan variabel itu. Tapi kalau bedanya kalau kualitatif enggak, kualitatif itu penelitian yang nantinya kalau pas habis ujian itu bisa berubah. Karena kualitatif itu mengikuti alur saat kalian penelitian. Jadi ada fenomena terbaru, nah nanti bisa menggunakan variabel terbaru tersebut kayak gitu. Nah, balik lagi sebentar. Penelitian kuantitatif sendiri itu nantinya juga akan berpengaruh di cara pengambilan datamu. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan survei, misalkan pakai tekniknya wawancara. Nah, wawancaranya ini wawancara seperti apa? Itu juga harus jelas di situ nantinya. Nah, masuk di rancangan penelitian. Jadi rancangan penelitian itu, rancangan atau desain penelitian pada dasarnya merupakan strategi untuk mendapatkan data penelitian yang dibutuhkan untuk keperluan pengujian hipotesis. Oleh karenanya pemilihan dan penetapan rancangan yang dipakai untuk suatu penelitian itu harus segera dilakukan setelah rumusan hipotesis penelitian. Jadi hipotesis, kemudian tujuan, rumusan, asumsi dan segalanya kan ada di bab 1 ya, kayak gitu tertulis di bab 1 latar belakang kayak gitu.
Bab 2 itu penguatan dari kata kunci, keyword, variabel yang kalian gunakan. Kemudian bab 3-nya ini akan menguraikan terkait rancangan penelitian dan jenis penelitiannya untuk yang di awal. Nah, untuk rancangan penelitian, jadi tadi dibahas di jenis penelitiannya, ada kuantitatif, kualitatif, dan metode campuran, ada 3 itu. Untuk rancangan penelitian ada perbedaannya ya. Ini untuk rancangan penelitian yang kuantitatif. Jadi rancangan penelitian itu strategi untuk mendapatkan data penelitian. Untuk rancangan penelitiannya ini berbeda-beda tiap orang, tiap individu, tergantung dari jenis penelitian yang digunakan. Kalau kuantitatif sendiri itu ada 5, ada historis, menggunakan sejarah ya, sejarah masa lalu atau sejarah gimana cara kita nantinya meneliti satu variabel tersebut. Ini biasanya dipakai untuk anak-anak yang di Fakultas Ilmu Sosial ya kayak gitu. Jadi ada yang sejarah, pendidikan sejarah, kemudian ada pendidikan apa lagi ya? Geografi semacam itu. Jadi dia akan melihat penelitian terkait artefak-artefak misalkan seperti itu ya. Nah, untuk yang deskriptif ini penggambaran suatu data. Ini biasanya kadang dipakai sama anak sipil. Deskriptif sendiri ini biasanya menggambarkan suatu data yang banyak data ya, kemudian kita ingin menggambarkan, mau melihat, mengangkatnya terkait apa, semacam kecelakaan lalu lintas yang sering saya bahas di bahasan sebelumnya. Kemudian ada korelasional, kausal komparatif, ada eksperimen. Nah, eksperimen ini juga sering dipakai teman-teman jika terkait dengan laboratorium eksperimental mengangkatnya. Nah, PR-nya kalian silahkan cari nantinya terkait rancangan penelitian ini penjelasannya seperti apa, biar nanti teman-teman pas ngerjakan bab 3-mu ini nggak bingung. Nanti kalau nulis rancangan penelitian, oh judul saya ini ranahnya masuk kemana, kayak gitu ya. Sebab metodologi penelitian sendiri untuk bab 3 itu balik lagi dengan si peneliti ya, menyesuaikan dengan judulnya juga. Ini untuk macam rancangan kalau misalkan kita pakai eksperimen, jadi untuk pra-eksperimen, jadi untuk eksperimen itu ada percobaan, kemudian dengan eksperimen sesungguhnya. Normalnya seperti itu. Ini untuk rancangannya. Terus kemudian ada lagi eksperimen semu, ini dan eksperimen sungguhan. Sebenarnya ada 3 seperti ini, tapi untuk teman-teman rata-rata sih nggak melaksanakan seperti ini. Nah, saya juga bingungnya di situ apa teman-teman kakak-kakak tingkatmu itu yang sudah mengambil judul apa nggak kurang ngeh dengan caranya eksperimen kayak gitu. Saya juga kurang tahu. Jadi untuk yang sekarang untuk teman-teman saya harapkan tidak mengulang hal tersebut gitu ya. Ini untuk ini enggak sebagai tugas ya, tidak perlu sebagai tugas. Tugasmu fokusnya buat proposal penelitian, sudah itu aja cukup. Ini terkait eksperimen. Nah, kemudian untuk validitas eksternal dan internal. Nah, validitas eksternal dan internal ini biasanya digunakan jika penelitianmu itu nantinya membutuhkan yang namanya kuesioner. Jadi kuesioner itu juga akan mengecek validitas reliabilitas. Nah, validitasnya ada internal eksternal ya. Kalau internal itu nantinya ke ini kayak semacam orang yang paham terkait dengan materi, misalkan ngangkatmu di all about jalan misalkan gitu ya. Jadi kamu nantinya akan membawa kuesionermu kepada orang yang paham terkait jalan tersebut gitu. Jadi Yang pokoknya yang paham tentang jalan, kayak misalkan ke jalan kita di unit itu siapa ya? Pak Sadila misalkan seperti itu. Kalau yang struktur, yang paham terkait struktur, faknya struktur itu Pak Dika, Pak Nawir kayak gitu. Nah, kalau untuk yang eksternal ini praktisi ya ngomongnya ya. Praktisi yang di luar dari kampus kita, tapi ya juga masih tentang bahasannya kita. Misalkan dari kampus luar gitu boleh. Jadi kuesioner kita nantinya
wajib melalui tahapan tersebut untuk pengecekannya. Jadi biar kita nantinya turun ke lapangan itu data yang kita ambil, data yang kita peroleh bisa bagus. Jadi tidak hanya asal-asalan kita memberikan kuesioner kepada sampel yang kita gunakan. Itu untuk rancangan penelitian dan jenis penelitian.